Atau kita yang kedua. Ini mungkin jauh lebih mudah dari yang pertama ya. Atau kita kedua. Hitung reaksi peletakan dan gambar gaya dalam. Ya. Penyelesaian. Lagi-lagi ini kita perlu, saya tidak usah gambar kembali, kutip aja ini atau saya sini. Ada ya? Oke. Ini kita perlu gambar kembali nih. Sengaja saya perjelas itu roll. Sebetulnya dengan cuma tertumpu begitu, itu dianggap roll. Ya? Kalau nanti Anda lihat, itu berarti yang sebelahnya adalah sendi. Nah, kita punya beban yang, jadi saya beri nama ini titik A, titik B, di sini titik C, ya. Jadi di panjang 12 feet itu titik C. Nah, lagi-lagi yang pertama, langkah yang paling pertama yang kalian harus lakukan adalah misalkan arah kerja gaya. Nih, sendi berarti 2, sebut ini V A. Ini adalah HA. Ini misalkan ke atas itu adalah V B. Sudah. Kemudian kita ada beban terbagi rata yang kita perlu buat resultannya ada 2 macam. Berarti ada 2 macam resultannya. Di sini ada R1 sebut, di sini ada R2. R1 sama dengan 2 kali 12, berarti 2 kali 12. Itu sama dengan 24 kip. Yang R2 itu sama dengan itu juga 2, tingginya 2 ya, 2 kip. Tingginya 2. Jadi 1/2 kan segitiga. 1/2 kali panjangnya 12 feet kali tingginya 2 sama dengan 12 kip. Sudah? Ya. Tentu kita juga tahu. Kalau tahu itu berarti kita tahu jarak-jaraknya dari sini ke sini, kita tahu pasti. Itu adalah berapa feet? 6. Jadi 6 feet. Dari sini ke sini berapa? Ya? Kok 6? Masih sadar kalian? Ini kan segitiga. Kok 3/4? Yang terjauh adalah 2/3 dari 12. Jadi 2/3 dari 12 sama dengan 8 feet. Ya, masa kalian tidak tahu titik berat segitiga? Ini segitiga demikian. Ini kalian lewat SMA enggak? SD juga sebenarnya udah tahu. Ini pasti letak di sini ke sini. Ini 1/3, sini 2/3. Ya? Gawat ini. Oke, kalau sudah baru kita lakukan. Kita mulai sigma. Nah, kita mulai sigma horizontal. Sigma horizontal sigma H sama warna biru. Sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ada HA ke kanan kita anggap positif 0. Ya, lupa saya beri judul dulu. Pertama adalah hitung reaksi perletakan atau tumpuan. Oke. Jadi sigma horizontal sama dengan 0. Maka ini HA sama dengan 0. Lanjut, kita mau momen di B. Sigma momen di B sama dengan 0. Berarti ada VA kali berapa? Kali 6, sigma momen di B kali ya 24. 12 tambah 12. Kemudian kurang
Ada R1 kurang R1 kali R1 putar kiri. Berapa? Oh 12. Cepat sekali kalian menghitungnya, luar biasa. Berapa? Momen di titik B. Panjangnya dari A ke B itu adalah 24. Kalau dari R1 ke B berapa? 24 kurang 6. Wih, subhanallah. Kali 18. Kemudian kurang lagi ada R2. R2 kali momen di titik B, R2 kali 8. Aduh, gawat ini. Wih, pindah jauh nih. Oke, ini saya sederhanakan. Kita bagi-bagi 8. 3 bagi 8. Oh, nggak habis? Ya, sudah. Jangan. Kita bagi, nggak usah bagi-bagi aja dulu. Kita bagi 4 ya. Oh, nggak bisa. Bagi 2 baru boleh. Oke, nggak usah. Kita langsung VA sama dengan, jadi 24 VA sama dengan R berapa? R kita adalah 24. 24 kali 18 tambah 12 kali 8. Ya. Nah, ini kita boleh bagi ya. Bagi 24 bagi 24, ini 24, ini tinggal 4. Maka kita peroleh VA sama dengan 18 tambah 4 dapat 22 kip. Positif itu mengartikan bahwa pemisalan arah kita semula benar ke atas. Sesuai dengan yang kita sudah misalkan. Lanjut, sigma momen di A sama dengan 0. Jadi kita mulai, terserah dari VB yang paling kanan dulu. VB negatif atau positif? Boleh negatif, boleh positif. Nah, kita anggap negatif aja, putar kiri negatif. Jadi min VB kali 24. Kemudian ada R2. R2 positif atau negatif? Ya, positif, putar kanan. R2 kali R2 kali R2 kali mau ini tahu hitung tidak? Jadi R kali jarak ke titik A. Kalau panjangnya adalah 24. Ini panjangnya ini, panjang ini 24. Panjang ini 8. Sisanya 16. Ini kali 16. Tambah R1 putar kanan positif kali berapa? Kali 6. Sama dengan ya. Jadi kita VB 24 sama dengan R-nya, R2 adalah 12 kali 16 tambah R1 24 kali 16. Sekarang kita bagi-bagi ya. Ini kita boleh bagi, ini kita boleh bagi, ini bagi tinggal 8. 16 tambah 8 berapa? Jadi VB sama dengan 24 kip. Hasilnya positif, itu artinya sama dengan pemisalan sebelumnya. Jangan tuh ke atas itu nilai artinya benar tapi tidak dalam pemahamannya. Oke, sudah.
Ini kita sudah peroleh, baru kita kontrol. Sigma vertikal sama dengan 0. Ada VA. Kemudian kurang R1 kurang R2 tambah VB sama dengan 0. Ya bisa ya. Nih, VA R1 R2 VB ya. Nah, VA berapa? 22 kurang VB ER 12 24 kurang R2 12 kurang ya 24 sama dengan 0. Saya masih ragu hasilnya. Kok masa VA-nya lebih kecil dari VB? 1822. Kita benar ya? 12 kali 16 benar. 20 ampa kali, ini 20 ampa yang salah, kali 6 ini. 20 ampa kali 6. Berarti posisi 6 tambah 8. Ini hasilnya adalah 14. Berarti ini 14. Kenapa saya tahu lebih dulu? Itu salah. Karena kalau dari segi beban ini harusnya VA lebih besar daripada VB. Tadi tertulis VB lebih besar, itu lucu. Nah ini pasti oke. Ya? Sudah. Ini sudah, berarti kita sudah selesaikan ini. Kita masuk ke langkah selanjutnya adalah hitung gaya-gaya dalam. Jadi selanjutnya adalah hitung gaya internal. Dalam. Oke. Internal. Ya. Kita gambar kembali. Ini. Habis situ ya? Nggak mau dia. Oke. Jadi kita punya nilai yang kita sudah hitung, ini sebesar 20 VA sama dengan 22 kip. Ini kita peroleh sebesar VB sama dengan 14 kip. Ya, udah. Ini HA 0. Ya. Nah, sekarang kita berarti ada dua perubahan beban. Dari beban terbagi rata ke sini sampai titik C sama terus kemudian berubah. Berarti kita membagi juga ini menjadi dua segmen, ya. Kita mulai dari segmen pertama. Jadi segmen A ke C itu X lebih dari 0 kurang dari 12. Jadi kita, kalau saya gambarkan, kita dari sini ke sana, ya. Ini sejauh X. Berarti kita butuh di sini namanya QRX sama dengan 2, tingginya 2 kali X, jadi 2X. Oke? Sudah. Nah, jaraknya pasti tahu ya? Jarak ke sini pasti X per 2. Dah. Nah, sekarang kita lakukan NX. Langsung NX sama dengan HA, ya, min HA sama dengan 0. Ini konstan. Ya, saya tidak usah ini, berarti dari A ke C itu 0. Langsung QX sama dengan ada VA ke atas. Jadi VA
positif. Baru kemudian ada QX, RX. Nah, inta input sama dengan 22 kurang 2X. Ini artinya linear, ya. Sekarang pada X sama dengan 0, itu gaya lintang di titik A sama dengan 22. Saat X sama dengan 12, itu gaya lintang di titik C, ya, 12. Jadi 22 kurang 2 kali 12 kurang 24. Susah ini. Kurang 20 sama dengan min 2 keep. Sudah. Sekarang kita momen MX. MX sama dengan ada VA kali X, ya, momen di X tuh. Kali VA kali X positif kurang R, RX kurang RX kali berapa? Momen di X, RX kali kita momen di sini. RX kali putar kiri. Kali berapa? RX kali X per 2. Jadi RX kali X per 2. Itu sama dengan 22X kurang RX itu adalah 2X. 2X kali X per 2 menjadi X pangkat 2. Ini artinya apa? Parabola. Pada saat X sama dengan 0, itu artinya momen di titik A sama dengan 0. X sama dengan 12, itu momen di titik C sama dengan itu 22 kali 12 kurang 12 pangkat 2 sama dengan kali 12 kurang 12 pangkat 2 120 kilo cube feet. Oke? Sudah. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Jadi yang berikutnya adalah segmen C ke B. Saya tetap ambil dari C ke B. Nanti kita bandingkan dari B ke C. Enak mana? Jadi X lebih dari berapa? Kalau kita, saya gambar ulang dulu. Jadi kita punya ini VA sama dengan 22 kilo 22 kip. Ini punya VB sama dengan 14 feet, 12 kip. Nah, ini kita punya sini titik C. Kita bergerak sekarang, tetap referensi kita mulai dari sini ke sini. Ini X. Jadi artinya X kita sekarang lebih dari 12 kurang dari 20. Ya, gitu ya. Bisa ini? Jadi karena dia titik C ke titik B. Kalau kita mulai dari sini, maka berarti X-nya lebih dari 12 kurang dari 24. Kalau X-nya kita mulai dari sini, berarti dia mulai dari 0 sampai 12. Ya? Nah, cuma kalau kita mulai dari sini, kalian akan kesulitan. Kalau sudah tahu enak. Tinggal yang hasil-hasil yang ini di titik C, di titik ini, kita kerjakan lagi di situ. Oke, kita tidak mau posisi yang itu posisi susah bagi pemula. Oke, sekarang kita sudah seperti ini. Berarti kita punya resultan ya. Jadi yang pertama resultan yang ini, yang besar ini, yang terbagi rata. Pasti di tengah-tengah sini, ini R. Sebut R1. Bukan RX lagi, sebut R1 aja. Karena panjangnya tetap sebesar 2 kali 12 sama dengan 24 kip. Ya. Karena panjangnya sampai di situ sudah jelas, sampai di sini, dari sini sampai sini itu jelas panjangnya 12, tidak mengandung X. Nah, sekarang yang dari ke sini yang segitiga, itulah yang ceritanya.
Nah, kalau yang dari segitiga ini berarti menjadi X kurang 12 panjangnya ya. Oke. Jadi kalau kita tulis ini panjang dari sini ke sini adalah X kurang 12. Nah, kalau kita gambar segitiganya begini. Ya. Bebannya kalau kita gambar, saya mau perbesar. Nah, ini bebannya. Jadi kalau kita mau enak, kita bagi menjadi 2 bagian gini. Ya. Panjang ini kita tahu. Ini adalah X kurang 12. Nah, resultannya kita menjadi, kalau ini kita bagi, ini saya bagi di sini. Ini bagi begini, ya. Berarti kita punya R ada 3 macam. Ada 3, ya. Saya sebut aja yang ini R2. Yang ini adalah R3. Jadi di sini R2, di sini adalah R3. Yang jaraknya kita tahu yang ini, ya. Ini kita tahu jaraknya. Ini tahu jaraknya. Berapa? Tahu jaraknya berapa? Halo? Ya, panjangnya adalah X kurang 12. Jarak kita adalah ini sebesar, atau kalau dia sangat tertutup, kita ini aja ini. Nih. Sebesar ada 1/3 daripada X kurang 12. Kalau yang ini dari sini ke sini, subhanallah. Kita asal jawab. Saya gambar dari sini ke sini yang dari R3 adalah setengah, di tengah-tengah kan. Jadi 1/2 daripada X kurang 12. Ini sadar kan kalian nggak nih? Nanti dari sini sisanya yang ini itu baru cepat-cepat jawab 2/3 dari X kurang 12. Maka lihat itu yang tertulis. Oke, sudah ya? Ya. Nah, jadi kita punya R2 kita bisa hitung. R2 kita bisa hitung adalah sama dengan 1/2 rumus segitiga kali panjangnya X kurang 12. Ya kali tingginya berapa? Tingginya ini berapa? Anda tahu tingginya itu? Berarti kalian harus tahu tinggi ini dulu. Tinggi itu berapa? Ada bisa hitung? Halo? Adakah di kalian yang bisa hitung tinggi itu? Kalau bisa hitung tinggi itu, saya kasih bonus C. Ada yang tahu angkat tangan? Berapa nilai ini? Asal semua itu. Nah, kita hitung. Itu tidak mudah. Jadi gambarnya begini, mudah, bukan tidak mudah, mudah. Cuma kalian saja yang tidur. Makanya di SMA jangan terlalu banyak tidur. Ini gambar segitiga begini. Ya? Oke? Bisa? Panjang ini kita sampai sini ya. Ini begini. Saya batasi gini. Kita punya panjang ini pakai warna ini aja. Ini adalah X kurang 12. Panjang total ini adalah ya 12. Maka panjang sisa ini berapa? Ya? Berapa? 12 kurang
Panjang dari sini ke sini 12. Itu kan 12 ya? 12 feet. Panjang dari ke sini adalah X kurang 12. Panjang ke sini sama dengan 12 kurang X kurang 12. Hasilnya adalah 24 kurang X. Bisa nggak kalian hitung-hitung? Oke, kita. Jadi ini sama dengan, ini sama dengan panjangnya 12 kurang X kurang 12 atau sama dengan 24 kurang X. Itu baru menjawab yang itu. Nah, sekarang tinggi ini kita tahu 2. Tinggi ini 2. Tinggi ini 2. Ya. Maka tinggi ini sama dengan ini QX. Sama dengan pakai perbandingan segitiga Pythagoras, segitiga, perbandingan segitiga sebangun. Jadi caranya gimana? Jadi 2 berbanding 12 akan sama dengan QX berbanding 24 kurang X. Maka berarti kita akan dapat bahwa QX sama dengan, ini kalau kita bagi ini aja, bagi tinggal 6. Jadi 1/6 daripada, menjadi 1/6 kali 24 kurang X. Itu tingginya. Bisa? Nah, itu QX. Baru kita bisa hitung berapa RX-nya. Ini, baru kita bisa kali ini. Baru kita bisa hitung ini. Ini sisa ini baru kita bisa hitung. Itu baru dapat ini kan? Ini kita dapat sebesar, ini sebut tadi QX. Kita dapat QX-nya sebesar nih. Maka berarti sisa ini sebut apa? Ini sama dengan, kalau itu QX kita sebut ini apa? Sebutlah Y. Maka Y sama dengan, kalau kita tulis Y sama dengan 2 kurang QX. Sama dengan 2 kurang 1/6 kali 24 kurang X. Asik kan? Asik. Itu Y-nya. Baru kita bisa menghitung, ini berarti 1/2 kali Y. Itu baru resultannya. Nah, kalau yang R3 mudah. R3 sama dengan, R3 kita bisa hitung, sini R3 sama dengan panjangnya, tingginya QX kali panjangnya adalah X kurang 12. QX berapa? Ini 1/6 kali 24 kurang X kali X kurang 12. Anda bayangkan kesulitannya. Banyak sekali. Kalau soal seperti ini. Saya suka ini teruskan. Tapi tanya jarak saja Anda susah. Saya mau yang lebih mudah. Tanya jarak saja Anda tidak bisa jawab. Kita balik ke ini, saya rubah pakai yang metode yang berikutnya. Rubah. Ya. Tinjau dari kanan ke kiri. Jadi kita jalankan bahwa X-nya dari sini. Kalau ini bahasanya hitung, ini kita hitung posisinya adalah mana ya? Ini ya. Yang ini kita balik segmennya. Aku balik. Segmennya kita balik. Jadi ini segmen kita balik dari ini segmen dari B ke C. Jadi X lebih dari 0 kurang dari 12. Jadi kalau kita gambar di sini, dari sini ke sini. Ya, dari sini ke kiri sini. Ini X. Ya. Nah, jadi panjangnya X. Ini sudah lebih mudah. Ini sudah lebih mudah. Karena ini sudah panjang X, berarti kita punya resultannya cuma satu. Ya. Ini sebesar RX. Nah, tetap kita hitung seperti tadi, pakai segitiga tadi. Segitiga sebangun. Cuma segitiga sebangun lebih mudah.
Ya, lebih mudah. Panjangnya ini adalah berapa? Panjangnya ini sebesar ini 12. Ya. Tinggi sampai di sini, yang ini panjangnya adalah ini X, ya. Tinggi ini adalah 2. Ini Ki X. Maka Ki X sama dengan berapa? Jadi posisi Ki X berbanding X sama dengan 2 berbanding 12. Ya. Jadi Ki X berbanding X sama dengan 2 bagi 12. 2 bagi 12 1/6. Maka ini sama dengan 1/6 X. Oh, ini saya tulis, aduh, ini kalau begini ini nanti susah. Jadi Ki X berbanding X sama dengan 2 berbanding segitiga besar berbanding segitiga kecil. Ya. Oke, maka Ki X sama dengan ini 2 1/6 X. Berarti kita bisa hitung resultannya ini sama dengan ini sama dengan 1/2 kali panjangnya X kali tingginya 1/6 X, atau hasilnya adalah 1/12 X pangkat 2. Clear? Nah, sekarang berarti kita tahu jarak dari peletakan dari R ini, Rx ke sini berapa? Itu berapa? Halo? Ini panjang ini adalah X. Dari sini ke sini berapa? Ini berapa? Kalau panjang ini segitiga adalah panjang dari sini ke sini, panjang dari sini ke sini itu adalah X. Sekarang ini bentuknya segitiga. Jadi titik beratnya di sini. Maka yang ini sama dengan sepertiga X. Ini adalah sepertiga X. Nah, kalau sudah itu kita lanjut sekarang ke mulai bidang normal NX sama dengan tidak ada gaya 0. Oke, ini konstan. Sekarang Qx sama dengan ada, saya lupa letakkan ini. Sini ada VA VB sama dengan 14 ya. 14. Keep. Nah, P lintangnya sama dengan, kalau T-nya dari kanan ke atas, tandanya positif atau negatif? Ini hafal itu saja susah. Makanya pulang ke rumah itu baca itu. T-nya dari kanan ke kiri adalah negatif. Negatif VA, VB, sorry. Kemudian habis itu tambah RX ke bawah, positif. Sama dengan ini kalau kita input min 14 tambah RX adalah 1/12 X pangkat 2. Apa artinya ini? Parabola. Apa kita bisa lihat? Berarti kalau bebannya segitiga, maka gaya lintangnya pasti mengandung pangkat 2. Tadi kalau beban terbagi rata, gaya lintang hanya pangkat 1 linier. Nah, ini pangkat 2. Saat X sama dengan 0, berarti itu gaya lintang di titik B sama dengan min 14. Keep. Pada saat X sama dengan 12, itu gaya lintang di titik C. Jadi min 14 kurang 1/12 kali 12 pangkat 2, hasilnya adalah, ini tambah, hasilnya adalah berapa? Min 2 kilo, min 2 kip, ya, sama dengan
yang sebelah dapat juga 2 kip. Oke, dah. Udah. Kemudian sekarang mau momen mx sama dengan ada VA putar kiri. Tinjau dari kanan ke kiri adalah positif pun negatif. VA kali X. Kemudian kurang RX kali berapa? Kita momen di sini. Jadi RX kali ini RX. Yang ini. Kali RX kali sepertiga X. Jadi RX kali sepertiga X. Nah, kita input VA adalah 14X kurang RX berapa? RX adalah 1/12. Jadi 1/12 X pangkat 2 kali sepertiga X. Ini hasilnya 14X kurang 1/36 X pangkat 3. Ini artinya apa? Nah, ini kita sebut dengan hiperbola. Oke? Sudah. Sekarang pada saat X sama dengan 0, yaitu momen di titik B. Ya, sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 12, itu momen di titik C. 14 kali 12 kurang 1/36 kali 12 pangkat 3. Hasilnya berapa? Seratus 20 kip feet. Artinya ini hasil itu sama dengan ini. Nah, ini kondisi karena soalnya begini maka hasilnya sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, karena kita tinjau dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan momennya dapat 120 di titik C, maka dari kanan ke kiri juga harus dapat 120. Kapan tidak sama? Bila di titik itu ada momen lain. Ada momen luar di situ. Ya? Oke. Ini berarti kita sudah selesai menghitung ke dalamnya. Kita tinggal gambar. Oh, gambarnya saya bikin di halaman berikutnya. Ya. Saya ini perlu lagi saya taruh yang ini supaya kalian lihat dengan jelas. Ini titik A, ini titik C. VA sama dengan 22 kip. Ini VB 14 kip. Nah, kita gambar. Ini ya. Ini normal force 0. Ya. Normal force diagram tidak ada. Gaya lintang di titik A ini sebesar VA. Ini 22 kip. Di titik sini ke atas negatif 14 kip. Ya, sebesar itu. Tinggal di titik C. Di titik C kalian hitung, di titik C dihitung, kita hitung tadi titik C berapa? 2 ya, min 2. Titik C min 2, berarti kita gambar di bawah. Nah, kalau beban terbagi rata linear, hubungkan. Ya. Ini adalah min, ini positif. Ini sebesar 2. Nah, datang di sini, kalau kita gambar, kita lihat persamaannya ya. Ya, gaya lintangnya. Min ampa bahagi 12 X pangkat 2. Tuh?
Oh, salah. Ayo gaya lintang ya. Kita gambar gaya lintang. Gaya lintang pada saat ini min ya. Ya. Ketika kita input X sama dengan ini gaya lintangnya. X sama dengan 12 berarti dia 2. Makin kecil X berarti pengurangnya makin kecil. Gambarnya ini parabola, jadi gambarnya mungkin sebegini. Jadi pengurangannya kalau kita gambar, pengurangannya berkurang terus ya sampai akhirnya menjadi pengurang mengecil, dia mendekati angka 14 ya. Jadi kalau kita gambar begini, mungkin dia gini. Ya. Ini karena kurang proporsional gambarnya, ini 2 dengan harusnya ini 22 lebih gede ya. Ini 22 lebih gede, saya hapus dulu. 22 lebih gede. Itu. Maaf ini juga terlalu besar. Gini. Ya, kurang lebih beginilah. Ya, tidak proporsional gambarnya, min. Keep itu. Ini adalah kita punya shear force diagram. Nah, kemudian terakhir kita momen. Di titik sini 0, di titik sini 0. Ya. Maka kalau kita gambarnya begini. Ini parabola dari A sampai B, gambarnya A sampai C. Ini parabola. Anda perhatikan, gaya lintang sama dengan 0 di sini, gaya lintang sama dengan 0, situ momen maksimum terjadi. Berarti situ kayaknya buncit. Ya. Nah, baru kurang lebih di sini mungkin begini. Karena kalau kalian belajar di SMA dulu itu gini. Kalau X pangkat 3 itu begini grafiknya. Kalau X pangkat 2 grafiknya begini. Kalau X pangkat 1 begini. Oke? Ya. Kalau X pangkat 3 gambarnya seperti yang ini. Oke? Nah, jadi kurang lebih saya gambarkan bentuk begini. Ini. Nanti kita pastikan kalau mau jelas dia sebetulnya bentuk para hiperbolnya tidak terlalu kelihatan sebetulnya. Cuma sengaja saya ingin memperlihatkan bentuk kurang lebihnya gitu. Oh, ini kayak pakai warna biru ya. Jadi kita gambar gini. Ini harusnya agak dekat ke sini ya. Ini. Baru ini agak. Ya. Ini sebesar hitungan kita adalah momen di situ sebesar pada C itu 120 feet. 120 kilo cube feet. Nah, momen maksimum terjadi di mana? Momen maksimum terjadi di sini. Sini. Ya. Jadi ini momen maksimum. Ini M maksimum. Berapa besarnya? Ya ini kita cari tahu dulu jarak yang ini. Pakai warna lain. Jarak ini berapa? Ya, sebutlah X. Kita pakai persamaan gaya lintang sama dengan 0. Jadi kita pakai yang ini. Ya. Gaya lintang sama dengan 0. Segmen 0 sampai 2 ya. AC. Nih. Kita pakai yang ini, AC. Nih. Ya. Jadi AC adalah sebesar 22 kurang 2X. Jadi kalau X ini kita hitung sama dengan, jadi gaya lintang sama dengan 0. 22 kurang 2X sama dengan 0. Maka berarti X sama dengan 11. Berarti ini sama dengan 11 meter. Ya. Nah, baru kita masukin persamaannya untuk menghitung momen maksimum ini. Kita pakai persamaan pada bentang karena dia terjadi di A sampai C. Berarti kita pakai persamaan momen yang di A sampai C. Nih, A sampai C.
A sampai C momennya adalah 22X kurang X pangkat 2. Jadi kalau kita input jadi 22X kurang X pangkat 2 itu sama dengan 22 kali 11 ya. Kurang 11 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 22 kali 11 kurang 11 pangkat 2. Hanya 121 keep fit ya. Bedanya sedikit aja. Hampir tidak kelihatan ya. 121 dengan 120. Jadi beda aja dikit banget. Itulah kita punya hasil reaksi peletakan dan gambar GG dalamnya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada?